terjadi di dekat lokasi protes yang dilakukan di sepanjang perbatasan Lebanon pada hari Jumat. Dalam suatu insiden, pengunjuk rasa مثل ما بدهم وكان مثل الخاتم بأصبعهم. يعني كل شيء أقيم على تشريعات هالمجلس باطل. شعور لا يوصف، وبنشكر كل المجاهدين اللي ضحوا كرمالنا، وتحياتنا لسماحة الأمين العام، وبنهدي على الناصر للسيد القائد. شعور الأم كانت ناطرة ابنها بكل ما الكلمة من معنى، وشعور عز وفخر ونصر Seorang saksi mata di kota pelabuhan Haifa di Israel Utara mengatakan, mendengar 3 ledakan tak lama sebelum tembakan roket itu dilaporkan. Tidak ada sirine yang memperingatkan peluncuran itu. Militer Israel menyatakan hal itu sesuai dengan protokol. Serangan pada pertahanan udara Israel mengabaikan roket yang dipasang untuk menghantam daerah-daerah tidak berpenduduk, sehingga sirine tidak menyala. Sumber keamanan Lebanon mengatakan roket itu ditembakkan dari wilayah Clayle, tersepi sejak saat itu. Faksi kecil Palestina di Lebanon telah menembaki Israel secara sporadis di masa lalu. Israel dan Palestina di jalur Gaza telah saling tembak minggu ini dalam permusuhan terburuk mereka selama bertahun-tahun. Sementara pada Senin, 17 Mei 2021 malam, ketegangan terlihat di perbatasan Lebanon Israel ketika beberapa roket ditembakkan ke arah Israel. Namun, Israel menyatakan 6 roket yang ditembakkan tersebut gagal dan jatuh di dalam wilayah Lebanon. Tentara mengatakan bahwa artileri Israel membalas tembakan ke Lebanon Selatan. Sirine serangan udara berjuang mereka. Warga Indonesia di Gaza, Muhammad Hussein, mengabarkan jika semua faksi di Palestina bersatu melawan agresi militer Israel. Dua kekuatan militer di Palestina bernama Al-Asifa. Selain dua kelompok itu ada juga Jihad Islam dan lainnya. Mereka saat ini bersatu dalam apa yang mereka sebut ruang koordinasi. Demikian kata Hussein saat live di YouTube Ustadz Adi Hidayat. Hussein pun meyakini kelompok-kelompok Palestina yang selama ini berada dalam pandangan politik kini bersatu dalam hal melawan Israel. Bahkan, perlawanan rakyat Palestina kali ini adalah gerakan Intifada. Intifada adalah gerakan perjalanan, yaitu perlawanan perjalanan yang dilakukan oleh masyarakat Palestina dari berbagai golongan, keagamaan, nasionalis, dan komunis. Gerakan ini juga pernah meletus pada tahun 1987 sampai 1993 dan gerakan Intifada kedua pada tahun 2000 sampai 2003. Selain itu, Hussein juga mengabarkan soal kondisi dalam negeri Israel yang tidak stabil. Terjadi pemberontakan di beberapa kota Israel dan itu sangat parah sekali. Lod adalah salah satu kota Israel yang saat ini sedang terjadi perang saudara dan sudah memakan korban jiwa. Masalah lain yang dihadapi Israel, kata Hussein, adalah tidak efektifnya Iron Dome, penangkal serangan udara milik Israel. Akibatnya, serangan roket-roket Hamas dan pejuang Palestina lainnya dengan mudah menjangkau kota-kota di Israel. Sementara itu, kabar duka kini datang dari negara tetangga pendukung Palestina, Lebanon. Seorang demonstran Lebanon pendukung Palestina tewas usai ditembak tentara Israel. Palestina yang saat ini terus menjadi korban dari kekejaman serangan militer Israel. Unjuk rasa tersebut digelar di tengah hebohnya gembaran Israel ke wilayah Palestina Gaza. Pria itu ditembak karena mencoba menerobos masuk ke pagar pembatas antara negara Israel dan Lebanon. Menurut keterangan militer Israel, aksi penembakan dilakukan lantaran demonstran Lebanon mulai tidak terkendali. Bahkan, militia Hizbullah diketahui adalah musuh bebuyutan Israel dan memiliki pengaruh besar di Lebanon. Kematian warga Lebanon pada demo tersebut pun membuat Presiden Michael Aoun marah. Dia mengatakan, warganya yang mati tertembak masih berusia 21 tahun dan teridentifikasi sebagai Muhammad Tahan. Suatu hari sebelum insiden penembakan itu terjadi, perwakilan dari militer Lebanon menegaskan bahwa ada pihak yang dikenal dari Lebanon yang menembakkan 3 roket ke arah Israel. Tentara Israel mengonfirmasi kejadian itu, namun menurut Israel, roket tersebut jatuh di Laut Mediterania. Menurut seorang sumber yang dekat dengan Hizbullah, kelompok Syiah bukan dalang dibalik tembakan roket tersebut. Militer Israel melaporkan 3 roket diluncurkan dari Lebanon menuju Israel Utara pada Kamis 13 Mei. Hanya saja serangan itu mendarat di Laut Mediterania dan tidak menimbulkan kerusakan atau korban. Seorang saksi mata di kota pelabuhan Haifa di Israel Utara mengatakan, mendengar 3 ledakan tak lama sebelum tembakan roket itu dilaporkan. Tidak ada sirine yang memperingatkan peluncuran itu.
Militer Israel menyatakan hal itu sesuai dengan protokol. Serangan pada pertahanan udara Israel mengabaikan roket yang dipasang untuk menghantam daerah-daerah tidak berpenduduk sehingga sirine tidak menyala. Sumber keamanan Lebanon mengatakan roket itu ditembakkan dari wilayah Clayle, selatan kota pesisir Tire di Lebanon Selatan. Insiden terbaru tampaknya tidak menandakan dibukanya front baru. Israel berperang pada 2006 melawan Hizbullah yang telah menguasai Lebanon Selatan dan menggunakan roket canggih. Perbatasan sebagian besar sepi sejak saat itu. Faksi kecil Palestina di Lebanon telah menembaki Israel secara sporadis di masa lalu. Israel dan Palestina di jalur Gaza telah saling tembak minggu ini dalam permusuhan terburuk mereka selama bertahun-tahun. Sementara pada Senin, 17 Mei 2021 malam, ketegangan terlihat di perbatasan Lebanon-Israel ketika beberapa roket ditembakkan ke arah Israel. Namun, Israel menyatakan 6 roket yang ditembakkan tersebut gagal dan jatuh di dalam wilayah Lebanon. Tentara mengatakan bahwa artileri Israel membalas tembakan ke Lebanon Selatan. Sirine serangan udara dibunyikan di sebuah permukiman